Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Azhar Rizaldin dari kelas FK1 BP 2410 1002. Perkenalkan saya Muhammad Syamil Abdurrahman dari FK1 BP 243031. Kami akan membuat podcast terkait penggunaan bahasa Indonesia. Nah, jadi kami di sini itu akan membuat podcast, di mana tema podcastnya itu adalah ngobrol bahasa Nusantara gitu. Di mana kita tuh bisa bahas hal-hal yang menarik tentang bahasa Indonesia di berbagai daerah. Ini kami bakal ngambil tema yaitu bahasa Indonesia di Geri Minang antara lantang lidah dan lembut tutur. Nah jadi kan kita tahu kan kalau orang Minang itu terkenal dengan logatnya yang khas banget gitu. Tapi gimana sih bahasa Indonesia itu hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang kuat banget dengan bahasa daerah sendirinya gitu. Nah, yuk kita kupas nih. Jadi kalau kita lihat di Sumatera Barat, bahasa sehari-hari masyarakat itu kan umum bahasa Minang. Nah, bahasa yang juga itu bukan alat komunikasi tapi sebatu identitas dan juga kebanggaan nih. Di sisi lain, bahasa Indonesia itu biasanya itu tetap digunakannya itu sebagai bahasa yang resmi gitu, terutama di sekolah, kantor atau pemerintahan, dan juga di media massa juga menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah yang menariknya di Minang itu sering terjadi alih kode alias pencampuran antara bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Betul sekali. Contohnya nih, kalau misal orang Minang ngomong tuh mereka kadang bilang gak usah lah, nanti saja dulu. Nah, kata enggak tuh itu bukan bahasa Indonesia teman-teman, tapi bahasa Minang. Jadi terkadang orang-orang di Minang masih menggunakan campuran antara bahasa Minang dan juga bahasa Indonesia, dan ini merupakan hal yang lumrah banget terutama di anak-anak ini. Nah itu benar banget. Nah gimana itu tuh menunjukkan bahwa masyarakat Minang itu sebenarnya fasih berbahasa dua lapis gitu. Yang dimana bisa bahasa Minang untuk keakraban dan bisa bahasa Indonesia untuk situasi yang formal gitu. Nah tapi Zani sadar nggak kalau misalnya logat Minang yang kental banget, yang misalnya bikin orang luar daerah itu mikir kayak Wah, itu bahasa Minang ya? Itu bahasa Minang atau bahasa Indonesia ya? Bener banget tuh Syamil. Karena justru yang unik itu logat itu sebagai identitas. Walau seorang untuk ngomong bahasa Indonesia, tapi logat itu bakal tetap nempel karena itu merupakan menunjukkan asal budayanya itu Syamil. Nah, contohnya barusan tuh Zani bilang nempel, bukan nempel. Biasanya kalau orang yang Minang, E-nya itu logat E-nya itu agak ditekankan gitu. Iya kan Zani? Betul Syamil. Contohnya gimana tuh Mil? Contohnya itu barusan kayak yang kelompok. Kelompok. Itu berbeda dengan yang orang yang berbahasa Indonesia gimana tadi? Itu kelompok. Itu dia. Terus menariknya di Minang itu bahasa Indonesia itu sering dipelajari itu sejak dini gitu, atau sejak dia awal bersekolah atau sejak SD gitu, dimana mereka tuh sejak awal sekolah udah belajar bahasa Indonesia, tetapi ketika mereka di rumah itu tuh bahasa Minang mereka tetap dipakai gitu, nggak bahasa Indonesia yang dipakai gitu. Nah, tambahan lagi kalau menurut penelitian sebenarnya ya, dari Badan Bahasa Model Bilingual kayak gini tuh yang ada bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah itu bikin anak-anak punya kemampuan bahasa yang lebih baik, di mana dia tidak kehilangan gitu loh rasa bangga terhadap daerahnya sendiri, dan juga dia memiliki kemampuan untuk bisa berbahasa di dua-duanya, Indonesia ataupun bahasa Minang sendiri Syamil. Nah, itu tuh Syamil setuju banget nih, karena kan bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan menggantikan bahasa Minang, tapi kan kayak misalnya bahasa Minangnya itu berdampingan dengan bahasa Indonesianya gitu. Nah, gimana misalnya kayak misalnya kalau bahasa Minang di acara yang non formal yang mana isinya tuh emang orang Minang. Terus ketika mereka di tempat yang formal seperti kita saat ini nih di perkuliahan nih. Nah, itu tuh bahasa Indonesia yang dipakai untuk berkomunikasi antar sesama kita gitu. Betul kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal kebanggaan nih, tadi kan saya ada nyinggung kalau kita sering juga menggunakan tuh kayak di bahasa sehari-hari, bahasa sama teman-teman. Nah, kalau soal kebangsaan tuh ada pepatah Minang yang sering bilang tuh kayak bahasa nan elok ndak kalah lo ka orang. Jadi artinya itu bahasa yang baik itu menunjukkan martabat kita sendiri, terutama sebagai orang Minang gitu saya.
Nah, itu tuh sebenarnya nyambung sama semangat Sumpah Pemuda gitu, yang dimana kami berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi di tanah Minang yang kaya budaya, bahasa Indonesia itu tetap punya posisi penting sebagai bahasa persatuan kita gitu. Betul tuh Mil, dan juga kita tidak boleh lupa teman-teman kalau mempertahankan bahasa Minang itu merupakan melestarikan dari warisan budaya. Jadi warisan budaya itu nggak harus dari benda ya teman-teman, bisa juga warisan non benda seperti kayak budaya Minang juga tentunya berbahasa Minang. Bukan tentu kita harus menunjukkan bahasa Indonesia sebagai persatuan, tapi juga harus menunjukkan bahasa Minang kita sebagai jati diri kita. Kita tuh adalah orang Minang gitu loh. Nah, yang disampaikan Zani itu tuh bagus banget tuh kalau dijadiin tagline untuk podcast kita kali ini. Iya, betul kali ini. Nah, jadi teman-teman, dari obrolan kita hari ini, nah itu tuh bisa kita simpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di negeri Minang itu berjalannya itu selaras dengan bahasa Minang itu sendiri, di mana tidak ada antara kayak misalnya di Minang nih, dia nggak ada mendiskriminasi bahasa Indonesia itu karena emang berdampingan gitu. Betul Bill, jadinya itu dua itu kayak saling melengkapi tapi bukan bersaing, karena cinta bahasa daerah itu, cinta bahasa Indonesia itu bisa jalan berdampingan seperti sambal lado dan juga nasi kapau. Beda rasa tapi saling menyambungkan. Iya. Nah, jadi nih untuk teman-teman untuk kita semua deh. Betul. Nah, jadi kita sama-sama harus rawat bahasa Indonesia dan kita harus merawat bahasa Indonesia tanpa melupakan bahasa ibu kita masing-masing. Betul Mil, bahasa Minang kita sendiri. Teman-teman udah mendengari podcast Ngobrol Nusantara terkait dengan bahasa Minang dan juga bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita tetap harus mempertahankan bahasa Minang atau bahasa ibu kita, namun kita tidak juga menjatuhkan atau tidak menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari teman-teman. Iya. Betul kali. Jadi semua itu harus beriringan dan juga berdampingan. Betul kali Syamil. Nah, mungkin kayaknya podcast kita udah di penghujung acara aja nih. Udah masuk di acara ini. Nah, mungkin sekian dulu untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih teman-teman.